Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sebelum Sioyan dapat berbicara, sang ratu mematikan bahtera tabut dan kemudian kehilangan keseimbangannya dalam sekejap. Seluruh bahtera mulai terombang-ambing dengan keras. Serba-serbi di dalam badai mulai bertabrakan dengan bahtera. Hanya saja dibandingkan dengan guntur yang tak terlihat, serba-serbi ini tidak lebih dari menabrak pelindung dan kekuatannya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman. Benar saja, serangan guntur kampret itu menghilang, ucap Sioyan. Bahtera tabut telah sepenuhnya hanyut mengikuti arus dan menjadi bagian dari badai. Mengandalkan perlindungannya yang kuat itu, tidak mungkin bagi badai super untuk menghancurkannya dalam waktu yang singkat. Jadi metode ini bisa dikatakan berhasil menghindari guntur. Hanya saja resikonya adalah kehilangan arah. Tidak ada yang tahu kemana badai super akan membawa Sioyan dan sang ratu. Mungkin lebih dalam di ujung utara, atau mungkin di luar ujung utara. Setelah beberapa saat, turbulensi bahtera berangsur-angsur mereda dan badai super melemparkan bahtera seperti serba-serbi lainnya ke dalam kehampaan. Hehehe, beruntung kita selamat, ucap sang ratu sambil tertawa ringan. Ini seharusnya bukan tempat yang akan kita tuju. Menurut peta dunia, jaraknya sudah agak jauh dari tempat kita berasal, ucap Sioyan. Meski arahnya tidak benar, setidaknya kita sudah bergerak melewati badai super. Yang terpenting adalah metode ini juga dapat menghindari guntur. Selanjutnya kita akan selalu menggunakan bantuan badai untuk bergerak maju, ucap sang ratu. Sampai kapan? Tanya Sioyan. Sampai secara kebetulan mengarah ke arah yang benar, ucap sang ratu sambil tersenyum. Ya, ini bukan ide yang buruk. Terlebih lagi, kita tidak punya pilihan, ucap Sioyan dengan getir. Hehehe, karena kita tidak memiliki lokasi yang tepat, maka sebaiknya kita serahkan pada badai kehampaan dan membiarkan menemukan lokasi guntur jile, ucap sang ratu. Sioyan menganggukkan kepalanya. Meskipun ratu terlihat sedikit tidak normal, dia tampaknya menjaga suasana serius dengan santai dan bebas, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini tepat ketika mereka siap memasuki kawasan badai kehampaan lagi, Sioyan melihat sekelilingnya dan di antara puing-puing itu terlihat beberapa reruntuhan bahtera. Meskipun lokasinya jauh, dia masih memiliki kesan yang samar-samar. Itu adalah bahtera Chang Yuhua. Apakah dia mati setelah masuk ke sini? Gumam Sioyan. Tepat ketika Sioyan selesai berbicara, tiba-tiba saja bahtera tabut bergetar. Kali ini tidak disebabkan oleh sambaran petir, tetapi sebuah bayangan hitam misterius menghantam bahtera. Ada makhluk hidup di sini, ucap terkejut Sioyan. Tatapannya terfokus pada bayangan hitam tersebut. Harus dikatakan bahwa di kehampaan ujung utara ini hampir tidak ada fluktuasi aura. Sedangkan semua makhluk hidup memiliki fluktuasi aura. Setelah dipukul sekali, bayangan hitam itu tidak berhenti, sebaliknya bergegas menuju bahtera dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh tubuhnya tampak gelap gulita. Sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas di kehampaan yang gelap ini. Sioyan tidak bertindak gegabah. Lagi pula ini adalah wilayah paling utara, yang mana ada begitu banyak misteri yang tidak diketahui. Karena dia tidak tahu makhluk apa yang ada di depannya, yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini pada sang ratu untuk memecahkannya. Segera Sioyan mengalihkan pandangannya pada sang ratu, hanya untuk menyadari bahwa sang ratu juga menatapnya. Kehampaan di sini agak berbahaya, ucap Sioyan. Jadi kamu berencana membiarkan wanita lemah ini mengambil resiko, ucap sang ratu tampak sedih. Seakan dia hanya wanita lemah yang butuh perlindungan dari suaminya. Sioyan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Meskipun dia tidak tahu kekuatan ratu yang sebenarnya, yang jelas dia merupakan istri dari makhluk tertinggi. Dengan statusnya sangat mungkin bahwa kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Sioyan. Kalau begitu jangan pedulikan tentang makhluk tidak jelas ini. Mari kita pergi ke badai kehampaan dan terus mencari lokasi guntur jile, ucap Sioyan berkata dengan serius. Dia tidak berniat bertindak seperti pahlawan hanya untuk menghadapi bayangan hitam. Baik, ucap sang ratu sambil tersenyum. Saat berikutnya dia menggertakkan bahtera seperti yang diperintahkan Sioyan, mengabaikan bayangan hitam dan membiarkan bahtera tabut berlayar menuju ke area badai lagi. Bayangan hitam mengejarnya sebentar, tetapi segera menghilang. Pada saat yang sama, dengan pergerakan bahtera, serangan guntur yang dianggap telah menghilang kini menyerang lagi. Serangannya sangat cepat, bahkan dengan persepsi spiritual Sioyan sangat sulit untuk mendeteksinya. Dia hanya bisa melihatnya ketika serangan guntur menabrak perlindungan bahtera. Singkatnya bahtera tabut sudah memasuki wilayah badai super yang sangat luas. Baru kemudian ratu mematikan mesinnya. Perlu diketahui, alasan mengapa bahtera tabut bisa aman dan sehat seperti ini tidak lepas dari tindakan sang ratu.
Puing-puing serta meteorit yang terbang di dalam badai semuanya memiliki dampak yang kuat. Dan Bahtara Tabut saja tidak mungkin bisa menahannya. Meskipun Ratu tampaknya tidak mengambil banyak tindakan, sebenarnya dia masih melindungi Xiaoyan. Setelah memasuki badai super lagi, Bahtara menyerah bergerak maju dan benar-benar hanyut mengikuti arus. Tidak ada yang tahu kemana Bahtara akan tersapu badai. Singkatnya setelah beberapa waktu berlalu, badai super akhirnya melemparkan Bahtara Tabut seperti sebelumnya. Dan kemudian hisapan yang kuat menarik Bahtara Tabut memasuki ruang batas. Sepertinya kita sudah sampai di suatu tempat, ucap sang ratu sambil melihat sekelilingnya. Apakah masih ada dunia di kedalaman ujung utara? Ucap Xiaoyan ketika melihat bahwa ruang di sekelilingnya bukan lagi kehampaan, melainkan dunia yang kacau. Tanahnya tandus dan tidak ada kehidupan yang terlihat sejauh mata memandang. Fluktuasi energi di sini bahkan lebih lemah. Seharusnya bukan ruang batas yang lengkap, tetapi dunia rusak yang ada di ujung utara. Saat Bahtara terus bergerak maju, tanda-tanda pertempuran muncul di sekitarnya. Ada sisa fluktuasi aura di sini, dan sepertinya belum lama ini, ucap Xiaoyan. Jika kita ingin terus masuk, kita hanya bisa meninggalkan Bahtara. Ruang di sini tidak tahan dengan fluktuasi energi yang kuat dari Bahtara, ucap sang ratu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Sepertinya misi kita akan dimulai dari sekarang. Mari keluar dan memeriksanya, ucap Xiaoyan sambil mengusap ujung hidungnya. Di sisi lain tubuh aslinya yang retret perlahan membuka matanya. Jika memang ada guntur jile di dalamnya, maka tubuh asli Xiaoyan harus pergi ke sana. Segera sosoknya bergegas keluar dari kabin Bahtara, dan klon suci segera mendekati untuk bergabung menjadi satu seperti bayangan. Setelah meninggalkan Bahtara Tabut, sang ratu melambaikan lengan jubahnya. Detik berikutnya Bahtara besar itu tampak menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Ayo pergi, ucap sang ratu. Namun tepat ketika Xiaoyan dan sang ratu baru saja memasuki ruang ini, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Terlihat busur listrik melesat datang dengan kecepatan yang luar biasa. Hati-hati, ucap Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, nadi guntur di tubuhnya diaktifkan secara langsung. Xiaoyan tiba-tiba bergerak maju hanya untuk membuka mulutnya dan menelan kilatan guntur. Apa yang terjadi berikutnya adalah suara tumpul di dalam tubuh Xiaoyan. Sedangkan untuk ratu, sepertinya petir jile tidak pernah menyerangnya. Serangkaian suara gemuruh terus berlanjut di tubuh Xiaoyan. Tubuhnya terguncang ke belakang seolah-olah dia terkena pukulan berat dari dalam. Apakah ini kemampuan yang dimiliki inti guntur jile? Semakin keras kamu, semakin aku menyukainya, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, terlihat tanda bintang Yuan Shan berkelap-kelip di antara alisnya. Xiaoyan menjilat bibirnya. Tindakan ini memang agak berlebihan. Tapi hanya dengan cara ini, dia bisa mengerti kekuatan seperti apa guntur jile yang menyerang Bahtara mereka. Dan untuk Xiaoyan sendiri, serangan guntur seperti ini memiliki efek menempa tubuhnya. Terlihat tubuh Xiaoyan bergerak, dan kemudian terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang dia harapkan, bahwa guntur kedua yang hampir tak terlihat itu menyerang lagi. Sosok Xiaoyan hanya mundur sedikit, tanpa adegan menyedihkan seperti barusan, dan dia dengan cepat menyerap serangan guntur kedua dengan sukses. Ini masih tidak cukup. Efek penempaan tubuh sepertinya akan terlihat jelas hanya ketika menelan 5 darinya. Meskipun kecepatan guntur jile sangat cepat, kekuatannya jauh lebih lemah dari yang aku bayangkan, gumam Xiaoyan. Jika ini kekuatan sejati jile, maka dia agak kecewa. Petir yang dilihat Xiaoyan memiliki bentuk yang aneh. Itu setipis benang sutra dan kecepatannya seperti namanya. Begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk bereaksi. Jika aku bisa menaklukkan inti guntur jile, itu bisa dikatakan sebagai metode yang bagus dalam pertempuran, ucap Xiaoyan, matanya bersinar terang. Pasti ada alasan mengapa jile bisa menduduki peringkat kedua di antara 9 inti guntur. Xiaoyan, sepertinya ada aura yang berfluktuasi di depan, ucap sang ratu. Xiaoyan mengangguk dan kemudian dengan gerakan tubuhnya dia terbang menuju bagian depan yang tandus. Semakin cepat kecepatannya, semakin banyak serangan petir jile datang, seolah-olah memperingatkan dunia bahwa tidak ada yang lebih cepat darinya. Hanya saja merupakan kesialan bagi objek ilahi untuk bertemu pawang seperti Xiaoyan. Setiap kali jile menyerang, setiap kali itu juga Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahapnya. Tidak peduli seberapa kuat guntur jile itu melancarkan energi kekerasannya. Xiaoyan sendiri tidak hanya memiliki tubuh keabadian fisik, tetapi juga memiliki 2 inti guntur di tubuhnya. Serangan guntur jile tidak mengandung banyak kekuatan asli, sehingga tidak dapat membahayakan Xiaoyan sama sekali. Dengan cara ini, Xiaoyan terus bergerak maju sampai mencapai ujung ruang, dan pemandangannya yang mengejutkan muncul di depan mata Xiaoyan. Awan tebal dan suram sepertinya terhubung dengan tanah.
Seluruh langit dipenuhi dengan suara guntur yang deras. Dan guntur yang lebat di persimpangan ini membentuk keberadaan yang mirip dengan gerbang. Selain itu, Xiaoyan juga melihat beberapa sosok di luar gerbang guntur, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu cara masuk?" ucap seseorang. Di depan gerbang guntur ada sekitar selusin sosok yang sedang menyandera seorang pria parubaya. "Aku hanya tahu tempat ini secara kebetulan, tapi dengan kekuatanku tidak mungkin untuk masuk lebih dalam. Jadi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara masuk. Tolong bagi para tuan untuk tidak mempersulitku," ucap pria parubaya itu. Dia berkata kepada pria terkemuka yang mengenakan jubah panjang dan mahkota emas di kepalanya. Setelah mendengar kata-kata ini, pria dengan mahkota emas menyipitkan matanya, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan pria parubaya tersebut. "Masuk akal bahwa tidak mungkin datang ke tempat seperti ini dengan kekuatanmu. Tapi bagaimana kamu bisa menahan guntur di sini? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Sekarang jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya bisa melacak ingatan jiwamu," ucap pria bermahkota emas itu berkata dengan dingin. "Tuan, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu," ucap pria parubaya itu menunjukkan kepahitan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pria bermahkota emas mengalihkan pandangannya ke gerbang guntur di depan. Harus dikatakan bahwa dia sudah mencoba masuk beberapa kali. Namun karena batasan guntur yang sangat kuat itu, sehingga dia tidak bisa masuk sama sekali. Ekspresi wajah pria bermahkota emas tampak suram. Jelas dia masih tidak mempercayai pria parubaya itu. Segera dengan tatapan galaknya, dia siap melacak jiwa dari pria parubaya. Tetapi pada saat ini tiba-tiba saja suara gemuruh guntur meledak di udara yang segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua menoleh ke belakang hanya untuk melihat dua pelangi panjang datang. Salah satunya adalah sosok yang dililit guntur dan bahkan berkedip seperti busur listrik. "Ada orang lain di sini," ucap pria bermahkota emas itu mengerutkan keningnya. "Komandan, apakah Anda ingin mengenakan armor dewa palsu?" ucap sesosok berbisik di dekat pria bermahkota emas. "Tidak perlu sekarang. Kita bahkan tidak tahu siapa dua orang itu," ucap pria bermahkota emas menggelengkan kepalanya. Di sisi lain dua pelangi panjang itu rupanya tidak berhenti, tetapi terbang menuju gerbang guntur dengan kecepatan yang sangat cepat. "Siapapun itu, aku mintamu berhenti," teriak pria bermahkota emas, suaranya bergema. Dia mengira kedua sosok itu akan berhenti dengan kata-katanya. Jadi dia meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dengan cara mendominasi. Namun ternyata kecepatan kedua sosok itu tidak melambat, dan hembusan angin kencang bertiup ketika mereka lewat. Ada kilatan busur listrik dan terdengar suara berderak. Detik berikutnya, kedua sosok itu benar-benar tenggelam ke dalam gerbang guntur. Bagaimana ini mungkin?" ucap pria bermahkota emas itu, wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Dia segera bangkit dan berubah menjadi pelangi panjang bergegas menuju gerbang guntur di bawah. Tapi dengan suara gemuruh keras, pria bermahkota emas ditembak jatuh dari udara dalam keadaan menyedihkan. "Apa-apaan ini? Kenapa mereka bisa masuk dengan bebas?" ucap pria bermahkota emas itu dengan suram. Dia sama sekali tidak paham dengan keadaannya. Jelas ini bukan pertama kalinya pria bermahkota emas itu mencoba. Alasan mengapa dia sangat marah hingga ingin melacak jiwa pria parubaya itu juga karena kegagalannya. Wajah pria dengan mahkota emas berubah ganas, dan dia langsung mengelurkan telapak tangannya untuk menekan kepala pria parubaya. "Masih tidak mau mengatakannya? Kalau begitu, aku akan mencari tahu dengan caraku sendiri," ucap pria bermahkota emas dengan kejam. "Tuan, aku sudah membawamu ke sini dengan mempertaruhkan nyawaku. Mengapa kamu masih ingin membunuhku?" ucap pria parubaya itu dengan menyedihkan. Pria dengan mahkota emas tampak acuh tak acuh dan siap melakukan pelacakan jiwa. Namun tepat ketika pria bermahkota emas hendak menggunakan teknik pelacakan jiwa, dua sosok di atas gerbang guntur tiba-tiba melayang di udara. "Aku mengatakan berhenti," ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Suaranya bergema di telinga semua orang. Pria parubaya itu melihat ke udara, dan saat dia melihat sosok di udara dengan jelas, matanya tiba-tiba bersinar terang. "Saudara Xiaoyan, kamu benar-benar datang," ucap pria parubaya itu menunjukkan kegembiraan. Dan pria parubaya yang tertangkap di sini tidak lain adalah Chang Yuhua, orang yang telah dicari Xiaoyan selama ini. Sejak Xiaoyan lewat, pada dasarnya dia sudah mengidentifikasi lusinan aura di sini dan merasakan keberadaan Chang Yuhua. Oleh karena itu, dia memilih mundur kembali dari gerbang guntur. "Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku bagaimana memasukinya?" ucap pria dengan mahkota emas menyembunyikan ekspresi tidak senang di wajahnya dan berbalik untuk melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Tanpa diduga, tatapan Xiaoyan tidak pernah tertuju pada pria bermahkota emas. Sebaliknya ia hanya menatap Chang Yuhua.
Aku mengambil orang ini, ucap Xiaoyan dengan dingin dan kemudian meminta Chang Yuhua untuk datang. Saudaraku, aku menangkap orang ini lebih dulu, jadi menurutku tidak pantas bagimu untuk merebutnya seperti ini. Ucap pria bermahkota emas itu, senyum di wajahnya langsung menghilang. Matanya menjadi sangat suram. Dia tidak pernah menyangka Xiaoyan akan begitu mendominasi. Apa katamu? Kamu menangkapnya? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Setelah selesai berbicara, sosoknya melangkah maju. Terlihat kaki raksasa hitam mengembun di udara. Itu mendesing ke arah pria mahkota emas dengan angin kencang yang menakutkan. Kalian semua, beri orang ini pelajaran. Ucap pria bermahkota emas itu memberi isyarat dengan tangannya. Terlihat lebih dari selusin sosok di belakang pria dengan mahkota emas bergerak maju. Dengan gerakan segel tangan mereka, cairan hitam naik menjadi armor palsu. Faktanya Xiaoyan tahu identitas mereka saat dia lewat. Kecuali pria dengan mahkota emas itu, sosok lainnya tidak memiliki aura jiwa. Dan identitas mereka tidak diragukan lagi berasal dari Taisu. Alasan mengapa Xiaoyan kembali juga karena aura jiwa pada pria bermahkota emas. Bahkan di alam Suanyin ketika dia bertemu banyak komandan Taisu, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak pernah memiliki jiwa. Dan Xiaoyan membutuhkan keberadaan Taisu yang memiliki jiwa untuk melacak ingatannya. Dari ingatannya, dia mungkin bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang pengaturan Taisu di Sensi. Pada saat ini, menghadapi kaki hitam raksasa yang meraung, pria bermahkota emas itu segera menusukkan tombak hitam ke depan. Kekuatan abadi melonjak keluar dari ujung tombak, kemudian cahaya hitam terkondensasi menjadi naga merah yang bersiul. Itu tidak terlihat seperti tubuh naga biasa, tetapi tubuh dengan 2 sayap 4 cakar dan 2 mata berbentuk berlian. Naga dengan aura jahat ini langsung menghantam kaki hitam raksasa Xiaoyan. Dengan keras, kaki raksasa hitam tersebut mampu dihancurkan menjadi berkeping-keping, dan pria bermahkota emas mencibir saat melihat ini. Kamu berani menjadi begitu sombong dengan kekuatan seperti itu? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematianmu sendiri? Ucap pria bermahkota emas menunjukkan senyum menghina saat melihat metode Xiaoyan yang rentan. Xiaoyan tidak menjawab. Sebagai gantinya dia mengambil beberapa langkah berturut-turut. Terlihat 4 kaki hitam raksasa terkondensasi sekaligus di udara. Satu lebih padat dari yang lain dan seterusnya seperti itu. Dan di antara ledakan keras itu, 4 kaki hitam raksasa menabrak naga hitam. Naga hitam berjuang dengan kekuatannya, namun pada akhirnya tidak tahan dan seluruh tubuhnya benar-benar terkoyak. Senyum pria dengan mahkota emas tiba-tiba membeku. Segera dia mengayunkan tombaknya lagi untuk melawan kaki raksasa hitam yang mengaum. Xiaoyan sudah mengaktifkan 5 langkah dan masih memiliki 2 lagi dari skill bertarung 7 tapak dewa pembunuh. Sementara selusin sosok yang mengenakan pelindung dewa palsu sedang bertarung. Pria bermahkota emas itu menatap Xiaoyan saat berkata, Aku mengakui bahwa kekuatan saudara ini layak untuk dipuji. Kami tidak memiliki keluhan dan permusuhan, jadi tidak perlu bertarung lagi. Aku ingin tahu, apakah kamu pernah mendengar tentang Taisu? Jika kamu bersedia bergabung dengan Taisu sebagai panglima, kamu akan memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kekuatanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Taisu akan menyesuaikan sepasang baju besi dan senjata teknologi meh kuno yang kuat untukmu. Bagaimana? Kurasa semua itu pasti akan memuaskanmu. Tentu saja jika memang kamu masih memiliki persyaratan lainnya, kamu bisa mencoba mendiskusikannya denganku di sini. Ucap pria dengan mahkota emas itu. Jelas dia merasakan perasaan menindas dari Xiaoyan. Tetapi dia tampaknya tidak peduli dengan sang ratu yang mengenakan pakaian elegan di samping Xiaoyan. Jelas ratu dengan sengaja menyembunyikan auranya. Apakah kamu dari Taisu atau Sensi? Tanya Xiaoyan menatap pria bermahkota emas itu dengan suara berat. Namaku Ligan, leluhur klan Xingli dari kehampaan barat. Aku tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Ucap pria dengan mahkota emas itu sambil tersenyum. Klan Xingli dari kehampaan laut barat? Hahaha, nama ini saya akan mencatatnya dan akan menjadikannya sebagai pemberontak di seluruh sejarah Sensi. Klan Xingli akan selalu terpaku pada pilar rasa malu di Sensi, sehingga semua anggota klan Limu akan menderita karena perbuatanmu. Ucap Xiaoyan memandang Ligan dengan dingin dan berkata dengan suara dalam. Mendengar kata-kata itu, tubuh Ligan gemetar. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ligan bahkan tidak tahu dari mana Taisu berasal. Dia hanya merasa bahwa sebagai leluhur klan Li, dia harus berpegang teguh pada kekuatan. Hanya dengan cara ini, dia bisa membawa klan Li ke jalan yang lebih mulia. Apakah kamu tahu bahwa Taisu yang kamu ikuti berasal dari dunia lain? Tahukah kamu bahwa alam dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan laut bara hancur? Mereka para Taisu membunuh semua makhluk Sensi. Kupikir pada akhirnya kamu tidak terkecuali. Di mata mereka, makhluk Sensi hanyalah ternak yang bisa disembelih sesuka hati. Apa yang kamu lakukan sekarang mungkin menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta.
Sensi memberikan kehidupan dan keberuntungan untukmu, tetapi kamu membalasnya dengan memberontak. Sebagai seorang keabadian di Sensi, kamu tidak layak untuk menerima energi dunianya, ucap Xiaoyan, suaranya seperti guntur. Dia memukul keras pikiran Li Gan satu demi satu. Mata Li Gan melebar saat ini. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan akan menjadi pengkhianat Sensi. Li Gan tidak membantah. Faktanya setelah dia bergabung dengan Taisu, dia mengikuti Taisu untuk menginvasi banyak dunia dan melihat kekejaman Taisu dengan matanya sendiri. Ketika dia menjarah semua sumber daya dunia, itu sama saja dengan menyatakan kematian semua makhluk hidup di dalamnya. Metode Taisu sangat kejam. Dia dapat menghancurkan seluruh kota dengan satu serangan, menyebabkan sungai darah mengalir di mana-mana. Hal yang lebih kejam adalah orang-orang dari Sensi berpartisipasi di dalamnya dan membunuh rekan senegaranya. Selama perang invasi, tidak peduli dari dunia mana mereka berasal, mereka semua adalah makhluk Sensi. Mereka lahir dari akar yang sama. Tetapi saat ini beberapa orang kuat memilih untuk membela demi keuntungan yang bersifat sementara. Pada saat ini Li Gan tiba-tiba merasakan energi darah di tubuhnya melonjak, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Kekuatannya terus mundur dan energi dunia di tubuhnya menghilang. Adegan ini sontak saja membuat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka kata-kata singkat Xiaoyan dapat secara langsung mempengaruhi kekuatan dan kultivasinya. Ekspresi wajah Li Gan berubah. Segera pelindung dewa palsu di tubuhnya naik dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan dengan ganas. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Apakah ada yang salah dengan itu? Sekarang kamu menghilangkan energi dunia yang aku peroleh dengan susah payah hanya dengan kata-katamu. Aku tidak akan menerimanya. Teriak Li Gan bergegas menuju Xiaoyan. Kekuatan keabadian menyembur keluar dari tombak hitam di tangannya. Itu menyebar luas di langit dan memadat menjadi dua naga hitam bersayap. Orang yang keras kepala, teriak Xiaoyan dengan suara dingin. Dia mengelurkan telapak tangannya dan melemparkan tombak bencana ke langit. Dalam sekejap, guntur meledak di atas langit yang suram. Menghadapi naga hitam bersayap dua yang menyerang ini, tubuh Xiaoyan melonjak dengan api guntur, lalu dituangkan ke dalam penguasa Suan. Tebasan api guntur kayu, teriak Xiaoyan bertabrakan dengan keras melawan naga hitam. Energi kekerasan dari lautan api guntur benar-benar membakar kedua naga hitam menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, Xiaoyan muncul di depan Li Gan, mengangkat telapak tangannya dan tombak bencana turun dari langit. Kecepatannya sangat mencengangkan. Ketika hendak menghantam kepala Xiaoyan, itu berubah 180 derajat dalam sekejap dan menusuk ke arah Li Gan. Kemampuan tombak bencana guntur benar-benar memiliki peran penting untuk serangan menyelinap. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.